Klinisnya tentunya paling banyak berkaitan dengan gangguan saluran pencernaan, yaitu terjadi diare hebat, sesak air, ya hewan besar, ya karena diare hebat tentunya terjadi dehidrasi, akan melihat hewan banyak memakan saluran di sekitar kandang atau tempat ya. Jadi diare yang hebat jadi tanda klinis yang patognomonis dari infeksi. Nah, karena diare hebat tersebut, ayam akan mengalami sindrom yang disebut dengan ranting stunting, atau terjadi pertumbuhan yang terhambat ya, dan kekurangan pigmentasi akibat malabsorpsi ya, kerusakan pada saluran pencernaan. Nah, secara makroskopis ya, lesi makroskopis akan lihat karkas ayam atau unggas itu tampak sangat kering, kerdil, ya, diare kuning dan bergas pada ususnya, juga pada seknya, ya. Hal ini ya, malabsorpsi, ya, karena malabsorpsi pertumbuhan terhambat, dari fermentasi, badan kecil itu disebabkan karena patogenesis virusnya. Ya. Patogenesis itu artinya perjalanan virusnya. Jadi virus masuk melalui saluran pencernaan ya, melalui masuk ke saluran pencernaan yang lebih dalam, dan replikasi virus ya, atau perbanyakan virus ya, replikasi virus itu terjadi pada virus sel epitelus. Dan yang terjadi adalah kerusakan struktur virus ya. Ada radang di usus yang disebut enteritis, diare, dia sel-sel epitelus lepas, ya virusnya akan mengalami atrofi ya. Atrofi ukurannya kecil ya, karena virus sel epitelus penting dalam absorpsi makanan. Ya, kalau itu rusak maka akan terjadi malabsorpsi, tidak diserap, air makanan jadi lolos begitu saja, jadi diare, ya. Ya, secara makroskopis lagi Anda akan melihat khususnya putih, transparan, yang besar, kemudian atrofi pankreas dan juga atrofi pusat. Lesi mikroskopis terjadi populasi enterosit ya, jadi sel-sel ususnya itu mengalami populasi, jadi ada kantong ya, seperti ada kantong darah ya dalam sel-sel ususnya. Kemudian karena ini virus, kita akan banyak melihat adanya infiltrasi sel radang limfosit ya pada lamina propria. Nah, teknik diagnosanya elektron mikroskopi dan RT-PCR ya. Uji-uji yang berbasis PCR adalah uji yang gold standard ya. Gold standard artinya standar optimal kita deteksi virus sebagai agen infeksius. PCR bisa digunakan untuk uji agen infeksius apapun ya, karena base dasarnya adalah kita mendeteksi keberadaan DNA atau RNA virus ya. Nah, belum ada vaksinnya, kecenderungan yang utama adalah seperti ya antibiotik dan ya tadi dari family Rheumatoideae. Kemudian selanjutnya kita akan membahas beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus dari
family adenovirus. Sekarang. Nah, sama-sama tidak berangkrop ya. Tidak berangkrop, jadi sekali lagi kalau tidak berangkrop berarti dia tidak sensitif atau tidak peka terhadap desinfeksi dengan antigen ya. Nukleokapsidnya bentuknya itu mineral, kemudian materi genetiknya adalah double stranded DNA. Jadi berbeda dengan Rheopodidae tadi, kalau Rheopodidae karena materi genetiknya RNA, metode-deteksinya menggunakan RT-PCR, transcriptase polymerase chain reaction. Kalau Adenoperidae maka nanti kita bisa menggunakan PCR saja, ya. Bukan RT-PCR tapi transmisi atau penularannya droplet ya, dari pernapasan dan bisa juga partikel ya, dari droplet saluran proses. Nah, ini beberapa jenis penting. Nanti kalau Anda di klinik pasti akan sering ada penyakit-penyakit ini, jadi yang diresapi gitu ya. Jadi ada canine adenovirus tipe 1, kan infectious canine hepatitis ya, sering di klinik ya, infectious canine hepatitis kan canine adenovirus tipe 1. Kemudian ada canine adenovirus tipe 2 itu menyebabkan kennel cough. Ya, ini juga sering Anda temui di klinik nanti kalau Anda menjadi dokter hewan di klinik ya, atau sering disebut juga dengan canine infectious respiratory disease complex. Kalau kennel cough sebabnya tidak hanya adenovirus tipe 2, ada penyebab patogen lain, misalnya bakteri. Jadi ada beberapa agen atau ada beberapa agen infeksius ya, yang menyebabkan penyakit kennel cough. Kemudian ada equine adenovirus 1, ini akan menyebabkan penyakit yang fatal pada kuda yang imunokompromis. Jadi ada gangguan pada sistem kekebalan ya, bisa menyebabkan pneumonia, dan hancurnya jaringan pankreas, dan hancurnya gland. Ya. Kemudian ini mungkin yang penting ya, sering juga akan Anda temui ya, yaitu ada whole adenovirus. Ini adenovirus pada unggas ya. Ini bisa menyebabkan infusion body hepatitis. Bisa juga menyebabkan hydropericarditis. Bisa juga menyebabkan egg drop syndrome, EDS ya. Egg drop syndrome itu nanti pasti akan sering Anda temui egg drop syndrome. Jadi Anda harus ingat itu disebabkan oleh whole adenovirus ya. Oke. Nah, jadi di sini juga disebutkan bahwa manifestasi klinis yang utama dari infeksi adenovirus adalah saluran pernapasan. Ya. Di beberapa kasus tentunya juga menyebabkan hepatitis ya, infectious canine hepatitis. Yang penting infectious canine hepatitis. Ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita mengerucut ya, mengerucut lagi.